Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Mang Inang? Kami berdoa Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian seluruhnya dalam keadaan sehat dan sukacita yang prima. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis di Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini untuk dapat kita renungkan bersama-sama, yaitu Bapak Ibu yang pertama, di dalam kesabaran Tuhan itu adalah penundaan atas penghukuman kepada manusia. Jadi kesabaran Allah lah yang membuat kita masih ada sampai saat ini. Kesabaran Allah lah yang membuat kita masih boleh hidup sampai saat ini. Sebab di dalam kesabaran Allah Dia menunggu dan menantikan pertobatan kita manusia. Tetapi ketika Allah melihat kesabarannya itu tidak membuahkan hasil, karena manusia masih dan tetap hidup di dalam dosa dan pelanggarannya, maka Allah mempunyai prakarsa dan pemikiran tersendiri. Sebab dalam pemikiran Allah Bapak Ibu Saudara-saudariku, Dia tidak menghendaki manusia itu berakhir di api neraka. Allah telah melihat bagaimana Dia menghukum orang-orang yang terdahulu yang hidup di dalam dosanya. Kalau kita mengingat kejadian di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara-saudariku tentang air bah dan juga Sodom dan Gomora. Di dalam air bah itu kita membaca dalam Kejadian 9 itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, air bah itu terjadi dan hanya keluarga Nuh dan hewan-hewan yang sudah dipilihkannya dapat diselamatkan. Dia melihat semuanya sudah musnah atau bahkan manusia yang sudah sangat banyak pada saat itu pun habis dan lenyap. Dan melalui perjanjiannya Allah berkata bahwasanya Dia tidak akan menghukum, memusnahkan manusia lagi seperti itu. Maka di dalam setiap hal dan cinta kasih Allah di dalam dirinya Bapak Ibu, Dia sangat sabar menunggu kita. Dia sangat sabar untuk menunggu kita hidup di dalam setiap pertobatan-pertobatan dan hidup baru di dalam Dia. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebagian manusia atau bahkan kita pada saat ini tidak kunjung-kunjung menyesali dosa, maka malah semakin banyak dan semakin menjadi-jadi. Maka 2000 tahun yang lalu Allah berinisiatif, Dia akan datang ke dunia ini, Dia sendiri yang akan datang, Dia sendiri yang menyelamatkan manusia itu sendiri. Dia yang akan menjadi pendamaian atas kita yang melakukan dosa ini. Maka Dia datang dalam wujud manusia, yaitu yang dalam diri Yesus Kristus. Maka firman ini dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi oleh karena kasih-Nya, oleh karena keadilannya, Allah telah datang di dalam diri Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi kita. Kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku pada hari ini, betapa Allah sangat menyayangi kita, betapa Allah sangat mencintai kita, betapa Allah sangat menginginkan kita hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan. Jikalau sedemikian rupa Allah datang dan membebaskan, menyelamatkan dan menebus kita, bahkan anaknya Yesus Kristus sampai mati demi kita Bapak Ibu Saudara-saudariku, bahkan darahnya harus tercurah untuk kita. Perenungannya bagi kita dalam ayat renungan ini adalah, bagaimana sikap saya telah menerima penebusan yang telah diberikan, pendamaian yang telah diberikan, yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita, yang dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu.
Maka selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, mari kita menjalani kehidupan kita ini Bapak Ibu dengan penuh setia dan hari demi hari berlaku baik dan semakin menjauhi dosa dan kejahatan-kejahatan itu. Biarlah hati kita, biarlah diri kita ini kita abdikan selalu hanya kepada Tuhan. Karena kita sudah berdamai, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan, dalam artian Bapak Ibu, bahwasanya hubungan kita telah diperbaiki dengan Allah. Yang berdosa itu telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, berbahagialah. Karena kita adalah umat tebusan Yesus Kristus yang diperdamaikan dengan Allah. Dan kita menantikan saat kapan Tuhan memanggil kita, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku, hidup terus dalam penyertaan-Nya dan yakin dan percaya untuk terus semakin lebih baik lagi, memperbaiki diri lagi untuk berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan buat rancangan Tuhan dan prakarsa Tuhan dan rencana keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam Yesus Kristus Engkau telah menebus kami dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala keterbatasan, dengan segala dosa dan dengan segala kejahatan kami datang ke hadapan-Mu, sujud memohon kepadamu. Hari demi hari Tuhan Engkau semakin memperlengkapi kami. Hari demi hari Tuhan Engkau semakin melayakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat terus tetap tinggal dan berlaku layak dan taat hanya kepadamu saja. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Engkau memberkati Tuhan kehidupan kami, bahkan mungkin iklim atau cuaca yang kami alami saat ini Tuhan, membuat kami di dalam Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau hari-hari yang kami boleh lalui itu dapat kami lalui, itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami di dalam Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.